Halo sob, selamat hari ini. Kita lagi pada puasa bulannya. Puasa. Ada Om Jeje, ada Om Gale yang punya G-Speed. Mau ngobrol dikit nih soal ini V8. Mesin-mesin yang on-road banget, American Muscle atau begitulah pokoknya. Dan gua tahu ini adalah salah satu pembalap liar Jakarta dulu ya, sekarang udah insaf. Sebelahnya pembalap beneran. Itu pembalap yang bener ya. Harus di track, bukan kayak yang ini. Tapi itu dulu. Dulu mobilnya Holden Premier tahun 72 ya, Pak? Ya. Warna gold. Itu mobilnya di atas. Kelihatan nggak di atas? Nah, di atas belum jadi, mau reborn. Seperti apa nanti kita tunggu jadinya lah. Tapi kemarin gua dikasih bocoran, ada gardannya aja, bonggol gardan ya, melebihin kepala gue, gede banget, segini kayaknya. Nah ini kita mau ngobrol soal kenapa sih ini manusia satu ini mau main V8 dari dulu dan gak berubah. Mana Om? Ini kabarnya Om? Baik Mas Dito. Ya. Nama dulu nama. Mungkin ada yang belum kenal mungkin. Oke. Halo. Kalau yang udah kenal tua banget berarti sama gue. Sebenarnya gini, ini nggak ada rencana nih Mas Dito main datang aja ke tempat saya. Iya, kita tahu dong emang. Nama saya Gali Laksono, Gali panggilannya. Dan Mas Dito ini dan berikut saya Mas Dito ini datang ke tempat saya. Sebenarnya cuma main datang aja, jadi ya udah adanya begini gitu. Jadi ini seadanya, nggak pakai siap-siap. Nggak pakai data, touch-up. Gitu. Aduh, ini tim make up saya juga nggak ada. Gitu. Gimana Mas Dito? Iya Om. Dari dulu kan Om mainnya beginian aja, terus nggak berubah. Ya, memang Yang benar. berubah sekarang dulu ya, mobil bodinya berantakan, keribo, yang penting mesin kenceng. Tapi kalau sekarang nggak. Benar. Ya. Jadi kalau dulu tuh kita sekedar mesin kenceng, Ya. kenceng, yang penting kenceng, Kenceng dan yang lupa satu, rem. Remnya nggak ada. Udah dibacain. Benar. Ya waktu itu kan apa adanya, kita kan Oh, apa iya, adanya, iya. jadi Ada apa-apanya. Ketika kita mau ngecekin mobil kita nggak mikir itu harusnya ada apa namanya Harus ada barang rem yang bagus, bagus. roll bar, safety belt, Ya, apa safety-nya gitu. kita tinggalin karena waktu itu kita masih bodoh. Sama, gua sampai sekarang masih bodoh, dia udah pintar, udah lulus. Nah, lalu apa namanya kita ya terus bikin yang membedakan dulu sama sekarang juga memang betul. Dulu itu memang kita tidak memikirkan sama sekali safety. Kalau sekarang kita mikir safety. Jadi ya manusia kan ada Perubahan ya? perubahan tapi harus yang lebih baik kan. Iya. Nah, ketika saya di sini nih konsisten sebenarnya juga bingung. Kenapa? Bingungnya saya tidak tertarik dengan mesin yang lain gitu. Jadi dari Oh, gitu. dulu tahun 85 jelas itu tahun 85. Nah, 85 itu gua masih pakai celana pendek putih merah, jadi itu gua masih SD. Pendek sepeda roda 3. Tuh. Dia udah naik mobil. Dan sama bapaknya jadi sama Yang. Nah, Betul. sama Yang boleh. Sama kakek. Kalau lewat depan rumah dengan statement putih. Yo, dulu silver. Oh iya, Dulu silver dulu. Mas Dito ini dia setahu saya nggak nengok. Cuma misalnya begini, praktekin saya mungkin ngadep ke depan, dia tuh nggak nengok gini nggak, tapi modelnya begitu, kayaknya Karena gua iri. gitu. Nah terus Belum udah bisa gitu, nyetir. memang dari dulu senangannya ini nggak berubah karena menurut saya hal apa mesin ini, hal seperti ini ternyata banyak misterinya buat saya. Kenapa? Karena kalau waktu dulu sebenarnya hanya pengen supaya kenceng tapi murah. Oh gitu. Ya kenceng tapi murah. Tapi ternyata nggak bisa juga begitu kenceng ya, harus ada yang dibayar. Jadi yang dibayar tuh apa? Misalnya ya barang mau barang racing segala macam, barang performance ditaruh nanti coba jalan temperaturnya kan tinggi Mas. Oh gitu ya. Ya. Oh iya. Apa pengalaman saya seperti itu? Dulu kayak Landy, Holden itu dulu kayak Landy, dikit-dikit bakal mesin panas. Oh iya. Nah,
Nah, ini faktanya sekarang ketika apa namanya kita terus berkembang dan saya juga nggak bosan-bosan dan saya tetap sampai sekarang masih tetap di apa namanya main di pakai karburator. Kenapa Ya. masih? Ini sekarang udah zaman canggih injection loh. Om Betul. JJ udah pakai Betul. injection semua mobil karbu kayaknya. Jeep Ya. doang. Ya kan Jeep doang kan, lainnya nggak ada loh. Nah, kenapa? Karena gini, apa namanya, faktanya kalau menurut apa yang saya dengar dari teman-teman di luar sana bahwa masukkan itu karburator. Oh gitu. Nah, karburator walaupun pada akhirnya mereka mau nggak mau juga tergerus sama zaman ya, Yeah. dan apa namanya namanya fuel injection masuk yang diawali dengan throttle body segala macam. Nah, tetapi perlu diingat ketika apa namanya saudara-saudara kita yang di luar sana ataupun di negara asalnya sana pakai fuel injection atau throttle body itu tentu apa namanya ya, ada bukan, jadi gini, tetap ada beberapa dan mungkin cukup banyak bahwa mesin yang originalnya injection dirubah menjadi karburator. Oh. Nah, dan itu faktanya itu menurut saya juga cukup banyak. Kenapa? Karena produsen pada akhirnya mengakomodir. Jadi ada salah satu produsen di merek untuk performance di dunia per V86 gitu, ya toh, dia sengaja bikin memang intake yang apa untuk mesin injection, ya, tapi dengan induksinya karburator. Oh gitu. Ya, dan Apa itu namanya tuh? Sistemnya apa? Produknya namanya Edelbrock. Edelbrock juga. Iya, intake-nya mesin-mesin apa namanya, mesin-mesin injection tuh intake-nya diganti Nanti karbu. karbu. Ya. Oh gitu. Lebih mudah berarti. Ya, karena menurut mereka yang konvensional mereka menganggap begini, kalau karbu, ya saya juga sebenarnya mau pisah dari mereka ya, bahwa karburator itu kalau kita jalan, kita pakai jalan dan ada trouble di jalan, itu 95% dia akan bisa jalan lagi. Oh gitu. Ya, Wih, sementara kalau injection belum itu tentu. belum tentu. Kenapa? Karena butuh yang namanya support apa namanya software, di mana support software itu biasanya entah itu dari eksternal, ya, eksternal yang memang sudah apa ya, mungkin cekload ya, Iya. atau memang mungkin hal yang lain lagi dengan komputer atau laptop. Jadi menurut mereka tuh ternyata juga nggak seneng susah, Oh. nggak seneng ribet mereka. Jadi ini susah nih, udahlah saya pakai yang lama aja, yang terus ternyata juga enak buat mereka begitu. Nah, jadi di sana aja seperti itu. Walaupun kalau saya tinggal di negara di Amerika misalnya, saya sih sekarang saya akan milih injection. Kenapa? Karena di sana kalau ada apa-apa kan kita kayak tempat servisnya kayak Indomaret. Woi. Ikut PR. Gak apa-apa. Ya, maksudnya Siapa ada tahu di kita mana-mana. disponsorin di Indomaret kan gitu. Ya, ada di mana-mana, Mas. Ada di mana-mana. Sementara kalau di sini tuh begitu ini injection udah selesai, Ya. pasti stop. Itu. Gitu. Ya, memang di Komono memang. Oh iya. Kita berada di, karena dia emang pembalap liar, jadi banyak trek liar juga pembalapnya. Komono emang. Iya. Gitu. Jadi itu faktanya seperti itu, dan tambah lagi kalau apa namanya di injection ini tentu lebih apa namanya, orang harus lebih menguasai yang namanya teknologi. Oh. Sekarang orang sudah berumur, dia nggak akan mau ini parameternya berapa dirubah jadi berapa, udah susah. Ya kan, udah susah di sana. Jadi menyuruh anaknya atau ke profesional, ke service station, bengkel atau bengkel profesional, orang profesional untuk set mesinnya itu kalau dia. Nah, sementara kalau karbu dia masih megang-megang. Oh iya, harus juga tahu bahwa sebelum almarhum Victor Edelbrock meninggal, saya sempat ketemu di sana. Bayangkan udah setua itu, tangannya masih kotor.
gitu ya. Tangannya masih kukunya itu masih hitam-hitam Hitam. tuh berarti anak oprek. Hitam. Kecuali main di got. Iya. Itu jadi beliau sendiri juga apa namanya ya masih setting sih. Nah, itu gue mengingatkan sama almarhum Om Kemal yang udah main mobil secanggih itu dengan Haltech. Ya, Om ya, Haltech ya. Waktu itu gue bawa mobil, ada salah satu mobil dengan gue pasangin karburator 4 barrel. Itu dia minta dia yang nyeting sendiri. Dia masih mau. Ternyata itu sebuah seni ya. Karena itu yang namanya seni tadi art. Ini begini Mas. Seandainya ini dengan mesin injection ini hanya hitam saja Mas, hanya kotak. Oh. Sementara kalau ini karburator lihat warna-warni. Iya. Seperti di sini warna-warni. Ada dress up Ya, ini jadi macam-macam ini. aksennya banyak. Oh. Kalau injection kan ya memang seperti itu. Ya, hitam Ya, plastik. ya plain begitu aja. Dan sebenarnya begini, walaupun begitu sekarang pun juga pada akhirnya ada yang model apa namanya mesin-mesin yang injection itu yang juga intake-nya dirubah sedemikian rupa, didesain dengan sedemikian rupa sehingga masuk seperti kayak bentuk kayak karburator yang sebenarnya juga injection. Oh, yang apa namanya kayak projection. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi bentuknya karburator tapi Ya. ada injektornya di sini, ada Injektornya 4, ada dalam. 2 gitu. Ya. Jadi itu faktanya tuh mereka tuh juga ingin artnya tuh nggak hilang. Kan kalau pakai seperti itu tuh tadi ada saluran bensinnya kelihatan apa expose. Oh. Itu yang namanya artnya. Ada braidetnya. Braidetnya ada bener pipanya. Mas, bener. Sementara kalau yang kayak di apa namanya injection yang kita tahu kan sudah pada apa ya begitu aja gitu loh. Ya plain hitam gitu. Ya itu masalah selera sih sebenarnya. Tapi kan juga selain selera mereka selalu mengatakan ini adalah seni. Iya, iya. Gitu. Nah, ini kalau disambungin sama sebelahnya nih. Om JJ ini kan juga pembalap tapi menggunakan P8 injection. Ya. Gimana Om? Nah, ini karbu plus injection nih. Sebenarnya sebelumnya saya dapat satu clue baru nih, insight baru dari Om Gali. Apa tuh? Salah satu kelebihan dari karbu bukan kita ngomong masalah simple aja ya, tapi secara estetikanya itu yang banyak juga mungkin kalau orang lebih awam ya nggak terlalu sadar Om, bahwa sekarang kalau injection itu rata-rata udah cover plastik aja hitam, jadi kayak Om Gali bilang warnanya itu nggak terlalu bervariatif. Berwarna paling selang doang ya, merah atau biru gitu. Cuma lebih plain, benar lebih plain. Itu yang barusan saya sadar, oh iya benar juga ya gitu ya. Di luar dari kalau misalnya masalah di Indonesia gitu, kalau misalnya injection kita kan masih lebih pusing ya. Apa namanya ya gitu. Tapi kita juga sih untuk looks-nya gitu. Soalnya ya saya rasanya pakai injection ya udah bentuknya begitu aja kalau apa namanya kita lihat secara overall. Kalau lukisan itu abstrak cuma hitam sama putih doang gitu ya. Kurang banyak yang Aksennya ya, aksen sekarang gini. Coba lihat di lapangan aja lihat pakai dasi kan. Iya. Ya kan pakai dasi. Karburatornya beda tuh, nanti kita lihat ya karburator. Ya semuanya dasi. Ya kayak gitu aja kita biasa. Dan itu fakta. Nah, sebagai pengguna P8 injection, gimana Om yang barusan Om Gali ceritain bahwa ini karburator, punya amuda injection, dengan gampang nyetelnya mungkin, atau mungkin ini juga lebih gampang, atau yang mana yang lebih gampang yang mana? Kalau menurut saya sih lebih ke arah ini Om, pasti lebih gampang ini Om. Lebih nggak pusing, lebih nggak pusing. Tapi lebih ke arah sekarang kalau di balap ini dan terutama di apa namanya di Indonesia sekarang V8-nya udah banyak yang shifting ke injeksi kan. Banyak yang shifting ke injeksi. Jadi sekarang saya pakai LS gitu. Sekarang pakai mesin LS kan juga udah.
mesin apa sekarang? pakai LS3. LS3, oh iya. Ya, kita semuanya kebanyakan udah pakai injeksi dan sharing tuner yang sama untuk beberapa mobil. Jadi selain kita partsnya si LS itu, kita juga tunernya juga sama-sama ya udah di satu track itu satu tuner dengan beberapa mobil itu. Jadi kebetulan ya itu kalau misalnya kita pakai karbu, misalnya saya pakai karbu, malah saya akan kesulitan sendiri karena sarana pendukungnya malah kurang ada. Adanya di injection. Oh, jadi, gitu. jadi kebetulannya seperti itu dengan balap spin off road di Indonesia. Kalau misalnya saya mau pakai karbu, bisa saya sangat bisa banget. Tapi saya harus pakai dulu untuk orang yang bisa setting karbunya, saya mesti bawa juga sendiri. Terus juga partsnya yang tadinya kita bisa sharing satu tim kan, kalau mesinnya kalau semua ya saya mesti bawa ini sendiri gitu. Nanti saya belajar. Gua belajar bagaimana komisinya dari mana gitu aja. Tapi jujur Om, kalau ngomong di luar balap kan kita sekarang mungkin harus lebih nyari istilahnya cepat, efisiensi, efektivitas gitu kan. Kalau misalnya saya mau buat pribadi yang entah mobil buat weekend, buat show car atau buat sekedar pure hobi aja ya, saya tetap lebih suka karbu ya. Tetap lebih suka karbu. Nah, Om kayaknya V8 ada satu lagi yang Grand Cherokee yang buat harian. Iya. Ah, berarti emang penggemar V8. Kalau gua udah habis masangnya, sayang dijual dulu. Nyesel juga jualnya V8. Habisnya kenapa emang? Kenapa habis? Ya begitulah pokoknya. Lari ke perut ya, lari ke perut dulu urusannya. Wah, Ada sesuatu yang perlu diselesaikan pada saat itu. Nah, ini kan mesin kalau Om JJ pakai V8 buat hanya paling 5 menit 10 menit. Kalau ini bisa jam-jaman karena buat harian. oh ya, ini Mas, saya memang basicnya memang bikin mesin kan. Saya tuh bangun mesin, engine builder. Dimana kalau mesin itu ya mesin mobil. Nah sekarang mobil sendiri itu apa sih fungsinya kan buat transportasi. Katakan ini daerah Kemang gitu ya. Namanya mobil kalau bisa namanya mobil untuk transportasi. Mobil ini ya harus sama dengan mobil yang lain. Kita mau buat ke Blok M bisa, mau buat ke mana namanya ke Bandung bisa, keluar kota bisa, atau buat ke Bali bisa, jadi ya mobil. Nah oleh karena itu memang mesin memang harus ya mesin yang umum, jadi memang harus sama. Jadi ya tentu kita kalau bicara efisiensi, kita misalnya wah ini boros, saya mau tanya diadunya sama mesin apa ya? Karena faktanya mesin yang seperti ini kalau dibilang boros, ini katakanlah cc-nya misalnya 6.000 Jakarta Bandung misalnya, katakanlah kita seliter misalnya pakai katakanlah bisa 7 kilo kan di tol tuh. Nah terus mobil yang dibilang lebih irit, katakan mobil cc-nya kecil itu seliter berapa kilo, dan coba katakan misalnya mobil tipe X 1.500 atau 1.600 cc, dia bisa seliter berapa? Seliter bisa nggak sih 15? Ya 15 lah. Oke, seliter 15 kilo ya. Sekarang dia cc-nya cuma 1.600. Kalau cc-nya kali 2 3.200, dia seliter 7 kilo. Tuh, kita mikirnya kan matematiknya harus begitu. Sementara saya 6.000 bisa seliter 7 kilo gitu. Jadi itu kalau kita bicara boros atau enggaknya, jadi saya harus tahu pembandingnya apa, dan ditambah lagi itu kalau menurut dari sisi saya. Dan ini ketika kita bicara hobi, satu hal yang paling penting, semua hobi tidak ada yang masuk akal. Maaf, hobi itu adalah kalau kita dilihat dari sisi yang lain adalah puncak dari kebodohan. Oh gitu? Iya. Maaf. Kita ngomong gini ya, gak usah ini dulu ya. Yang paling ringan mancing. Ngapain
jam 3 pagi diem kapal begini, jam 3 pagi, jam 2 pagi. Sementara yang kita aduh tidur. Iya. Ya kan? Ini lagi Hobi. saya punya kendaraan yang seliter 2 kilo. Iya. Saya buat mudik, lah itu kan bego. Iya. Teman-teman saya nggak ada yang ngomong bego banget. Ya sama kayak ini loh, kalau kita di off-road orang-orang awam nanti ngapain udah jalan bagus gitu. Iya. Iya. Itu tuh. Itu tuh. Pokoknya yang membutakan itu berarti itu hobi. Ya, yang membutakan benar itu membutakan. Iya, benar juga ya. Itu fakta. Hobi itu irasional. nggak masuk akal ya. Nggak masuk Emang akal. sih. Emang mobil bagus-bagus, ceperin, ganti bumper, ganti ini, pasang itu ya. Dan tambah lagi sifat manusia itu tidak ada yang mau disamakan. Nggak mau sama Iya. orang. Itu juga. Untung gua hewan ya, jadi gua aman. gua nggak mau disamakan sama manusia. Gitu, nggak mau disamain. Bingung. Ini udah bagus udah. Ini yang ganti warnanya deh yang ini atau yang Iya. itu. Itu loh. Padahal ini sudah bagus. Ya hal seperti itu. Nah, apalagi dia baru dapat challenge nih. Mobil bosok. Kalau gua sih bukannya bosok, amit-amit tuh mobil gua. Dia dapat challenge Aha. dari kasih mobil dari Samarinda. Bukan mobil itu lah, bangke. Bangke, wong. Itu disuruh bangun. Dia suruh bangun nih. Entah jadinya apa nggak tahu. Buat gua nggak masuk akal dengan si Wong Setiawan itu ya kan, yang lainnya dikasih mobilnya utuh, tinggal nyuci-nyuci, poles-poles, dia penuh dengan sengsara kemarin. Apa tuh jenisnya? Eh? Apa tuh jenisnya? Apa jenisnya? Sedan Double kah? cabin. Apa? Double cabin. Oh, double cabin. iya. Tetap hitungan tetap mobil sekarang loh. Mobil Baru. sekarang tapi nggak Ya. utuh. Oh iya. Buat orang awam kan pasti aduh ngapain sih. Iya, Kurang buat kayak kerjaan gua sih, aja. aduh. Tapi kalau hobi Nah itu, kalau hobi dan tantangannya ngeri banget ya kita lihat nanti hasilnya. Kalau bangun itu kan, ya, tapi ya sama lah kalau mobil kontrol ya, Oh iya. dari cuma bodi doang, Ya memang. terus mesin, pisah di mana. Ya karena apa namanya ketika kita sudah bangun ini kita terus senang bangga dan ketika katakanlah ini kita misalnya kita bangun sesuatu ini yang punya bukan kita ya, kita diminta bangun, kita terus terang capek, tetapi capek itu sebenarnya nanti akan hilang ketika mobil itu ada penyerahan. Begitu orang yang lihat sampai itu beda Wow, bedanya jauh. sensasinya beda ya. Nah, Nah, nggak apa-apa. Nah, Om Gali ini kan dari tahun berapa ya main beginian nih Om? Sebelum bikin gini kan eksperimen di mobil sendiri tuh, si kuning Ya. yang ada di atas tuh, itu patah as roda 100-an kali kayaknya. 11 Zaman masih, zaman masih dulu. itu 11 kali patah as tuh kayaknya kalau orang namanya kuliah sekolah ulangan atau hair ya Iya. ngulangnya tuh itu harusnya udah pinter banget 11 kali Tapi itu seru. garden pecah 3 kali Nah. gearbox pecah juga 3 kali pecah bener-bener. Zaman dulu itu mobil yang gua rasain, karena gua belum pernah nyoba mobil yang lain ya. Gua kenalnya cuma dia waktu itu. Mobil yang bisa jambak kepala gua ini cuma mobil dia. Jadi begitu kita duduk, itu taruhannya tuh dulu megang dashboard depan. Kalau bisa megang dashboard depan berarti kuat. Tapi biasanya nggak kuat tuh. Nempel di jok. Begitu digas nempel. Ini Ya. tahun berapa? Dari tahun berapa nih? Ya ini sebenarnya saya mulai berkecimpung di mesin sekitar tahun 1985 85. zaman lagi nakal. Itu sudah naik mesin V8 ini Ya. atau Kenapa? udah naik mesin V8 Iya. atau masih 6 silinder? Sebenarnya itu masih 6 silinder dulu, 84-nya masih main mesin 6. Oh banyak. Oh sedikit 8 nih, 80-an, 80. Itu saya udah apa namanya cuma megang, cuma sekedar megang tapi masih nggak ngerti. Nah terus waktu
nggak bikin sendiri ya, itu dari mesin gosok, Mesin bosok. mesin anjus, ya kan, terus di rebuild, dan itu mesinnya Holden. Oh, Ya mesin kan? Holden ya, 308. 253. Oh, 253, sama kayak punya gue dulu. Nah, 253 di mana waktu itu apa namanya, ternyata cukup mumpuni Ya. yang apa, buat mondar-mandir yang tentunya bisa mematangkan as roda sebelah kanan 6 kali, sebelah kiri 5 kali, as rodanya jadi 11 kali. Lalu gearbox belakang itu gearbox gardan belakang itu pecah lepas itu sampai 3 kali. Buset. Gearbox pecah sampai shifternya kelepas ke atas itu nggak kebuka ya, itu sekali, tapi gearbox pecah tuh tiga kali juga karena faktor power mesin yang nggak bisa yang over ya, tidak bisa dihandle oleh gearbox dan garda, jadi pecah. Nah itu dia, itu makanya kan sekarang beda. Ya, iya. Gitu, beda. Sekarang udah insaf, jadi nggak pakai gardan yang ecek-ecek gitu ya. Oh, ini mesin diapain ya? Ini kan mesin katanya mesin cikal bakalnya Oh ya. semua Ya. mesin yang dibikin di sini. Jadi ini mesin sebenarnya, ini mesin bikinnya lama ya. Kebanyakan gambar. Oh, gitu. Banyak Gambar apa aja? simulasi. Apa mesti digambar? Yang digambar waktu itu kita bagian tertentu dari blok. Oh, gitu. Tapi itu rahasia. bagian tertentu dari blok itu belakangan sebenarnya. Oh. Yang pertama kali digambar itu adalah biasa cap. Oh, Tangan as. zaman dulu kita bubutan Oh solo, ya. Solo. solo, Saira. Zaman Ya. dulu kan. Kayak press standar bikin mesin. Ya. Yang Dan penting berjet. hanya bisa bertahan 4 hari ya. Habis itu lembek. Habis itu lembek. Habis itu lembek, udah gundul. Iya. Itu, dan setelah itu ya apa namanya, titik pengapiannya ada yang kita rubah. Intinya supaya panas yang ditimbulkan bisa keluar maksimal. Oh, Satu, berikutnya terus udah gitu ke cylinder head. Cylinder head adalah ternyata bagian yang bukan tersulit tapi termahal. kenapa? Ya, kalau dibandingkan dengan camshaft ini ya relatif lebih murah karena kan barangnya kecil. Oh, gitu. Ya barangnya kayak sapu, Iya, iya. sapu gitu kan, kayak tongkat gitu. Jadi gitu, walaupun tetap mahal karena saya mungkin sekitar 14 kali saya baru oke ini bisa kalau untuk mengenas. Oh, Nah, rubah-rubah sedikit bagian tertentu, apa namanya, look separasinya, overlapnya dirubah, iya. terus naik turun klepnya, tinggi klepnya dirubah. Nah akhirnya ya itu parameternya sangat banyak di situ. Oh. Tapi itu sulit ya, itu sulit. Tapi menurut saya itu relatif, kalau biayanya dibandingkan dengan cylinder head ya jauh lebih mahal. Karena Oh. cylinder head ya buat saya ada titik XYZ-nya yang kita mesti rubah, kita mesti pindah, di mana itu bisa berakibat dia pengeluaran panasnya bisa maksimal. Oh, Gitu. Jadi lebih turun atau lebih naik, miring atau lebih ke sana atau lebih ke sini, ya lebih naik atau lebih ke sana atau lebih ke sini. Terus semuanya cari, dan tambah lagi pekerjaan head itu kan bukan pekerjaan yang gampang iya. gitu. Kalau head itu sekitar 8 pasang yang kebuang masih ada. Sisanya kemana? Oh, buat saya potong buat ganjel pintu. Ya, ganjel pintu saya mahal. Iya. Itu jadi ada head, ada atas. Nah, setelah itu baru crankshaft saya cuma butuh 2 kali. Oh, gitu. 2 kali karena sudah nah, Risetnya begini. risetnya begini. Ya, lalu di blok saya cuma cukup 2 kali. Oh. Ya, salah. Jadi apa namanya, dari semua itu yang akhirnya bisa membuat perbedaan apa namanya, hasil akhir di
gitu. Tipsnya nih kalau teman-teman baru mau mulai main hot rod, mau main V8, tips singkatnya gimana Om? Tips singkatnya sih sebenarnya jangan ATM terbatas, ATM jangan saldonya dikit. ya kalau itu kan efek. Efek ya? Wah, betul. Apa tuh? Bentar. Loh kok istri? Bukan. Istri. Kamu nggak bisa dipotong yang Iya, dari dulu. iya, Bukan iya. sombongan nih. Iya. Emang dari dulu kan? Emang dari dulu emang memori kita terbatas. Itu akan terus. Sengaja langsung Pak. 5 menit aja kita. Nah, nggak apa-apa. Oh. Kedengeran kan? Tanya, Mudah-mudahan ya. Udah kita coba dulu. Oke. Ini nggak boleh stop kayak begini. Ya udah. Tipsnya aja, singkat tipsnya untuk yang baru mau main, Oh ya. untuk V8, Iya. hot rod dan lain-lain. Tips singkatnya seperti apa? Om? Eh, Yang tadi selain saldo ATM nggak boleh tipis, ya sebenarnya gini, jangan berlebih. Jangan berlebih, ya? Jangan berlebih, jangan mau yang gede-gede. oh, Mulai dari awal as beginner. oh, Jangan kalau kita kursus bahasa Inggris kita ngambil yang beginner, jangan Oh, yang iya. advance. ya. Lagi. Dan terus saya ngajarnya susah. Gitu. Itu aja. Tipsnya singkat itu. Oke. Gua pengen dengar suara mesinnya bisa nggak? Kita usahakan. Bisa coba ya. Ya. Nah, kita dengerin mesin eksperimen ini dari zaman dulu. Nah, ini suaranya kayak apa? Mudah-mudahan kita dengeran di sini ya. Suara P8 itu yang paling enak adalah suara stereonya. Dret kanan kiri